وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin jamaah salat maghrib rahimahumullah. Hari ini kita insyaallah membahas kitab yang baru ya, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kitabnya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menulis kitab ini untuk orang-orang yang banyak menulis ataupun mempelajari Al-Quran, tapi di sisi lain ketika mereka banyak mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, di sisi lain mereka mempunyai kelemahan. Kadang-kadang mereka enggan untuk mengamalkannya, kadang-kadang mereka enggan untuk menghafalnya, bahkan kadang-kadang mereka enggan untuk membacanya. Ya, ada orang itu duduk di majelis ilmu ndak goib dia, tapi kalau ditanya bacaan Al-Quran di rumahnya, pernah ndak dibuka Al-Qurannya? Jarang, bahkan mungkin ndak pernah sama sekali. Ada yang seperti itu. Ya, maka di sini Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa banyak orang-orang yang membaca, kemudian mempelajari, menulis fadilah-fadilah tentang Al-Quran, dan banyak yang mengetahuinya, tetapi di sisi lain mereka mempunyai kelemahan, seperti mereka tidak menghafalnya, tidak mempelajarinya, dan juga tidak membacanya. Fada'ani ila dzalik, maka beliau menuliskan kitab fi adabi hamlatihi, adab-adab untuk orang-orang yang membawa Al-Quran ini, ya. Wa awsafi hufazihi, dan sifat-sifat para penghafal-penghafalnya. Wa talabatihi, dan juga sifat orang-orang yang mempelajarinya, ya. Wa qad awajaballahu subhanahu wa ta'ala an-nasihah li kitabihi, dan Allah telah memberikan perintahnya ataupun anjurannya untuk memberikan nasihat, dan salah satu nasihatnya adalah nasihat untuk Al-Quran. Maka di sini beliau menulis kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Falidzalika aktsar ma azkuruhu, kemudian di dalam kitab ini Imam An-Nawawi menuliskan hadis, tetapi hadisnya dengan tidak menyebutkan sanad secara keseluruhan, cuman rawi a'la, perawi yang paling atas, sama dengan kita membaca kitab Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram itu kan perawi yang paling atas yang disebutkan. Maka dalam kitab ini juga beliau hanya menuliskan perawi yang tertinggi dan beliau tidak menuliskan sanad secara keseluruhan. Wa in kanat asaniduhu bihamdillahi indi minal hadirati al-atidati,
dan sanad-sanad hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi menurut beliau, kata beliau ya, menurut beliau ya, beliau menuliskan hadis-hadis tentang Al-Quran nanti di sini, dan juga athar-athar yang sanadnya menurut beliau ya adalah mu'taddah ya, yang yang bisa dijandakan sadaran gitu loh. Menurut Imam Nawawi, semua yang beliau tulis di sini hadis athar itu bisa dijadikan sandaran, kata beliau. Fa inna maqsudi at-tanbih ala asli dzalik, supaya menjadi dalil dasar dalam kita melakukan perbuatan ataupun dalam keadaan kita itu ingin mengamalkan suatu amalan ya. Wa'lam. Nah, kemudian Imam Nawawi menyebutkan annal ulama min ahlil hadis wa ghairuhum jawwazul amal bid dhaif fi fadailil a'mal. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan, kalaupun ada misalkan hadis-hadis yang aku tulis ini, ada sebagian ulama yang mendhaifkannya, kata Imam Nawawi ya, maka dalam fadail a'mal, kata beliau, boleh diamalkan ya. Wa ma'a hadza fa inni aqtasir 'ala sahih wa la adhkur ad-dha'if illa fi ba'dil ahwal. Tetapi kebanyakan hadis di dalam ini, kata beliau, adalah hadis yang sahih, kecuali beberapa saja yang dhaif dan dalam keadaan tertentu. Makanya para ulama itu menggunakan hadis dhaif dalam keadaan tertentu. Apa salah satu keadaannya? Salah satu keadaannya misalkan untuk syawahid. Apa maksud syawahid itu? Syawahid itu untuk menjadi penambah, dalil penambah selain dalil asli. Paham ya? Dalil aslinya sudah ada, tapi ada dalil penambah gitu loh, supaya hukum ini menjadi lebih kuat gitu ya. Itu. Dan tidak menjadikan hadis dhaif itu sebagai amal asasi. Tidak menjadikan hadis dhaif itu menjadi amal yang sangat harus dipegang, seperti kita itu memegang sunnah yang sahih. Paham? Rasulullah SAW ketika menyebutkan alaikum bisunnati wa addu alaikum bin nawajid, peganglah sunnahku, kemudian gigit dia. Gigit itu keras-keras pegang. Tapi dalam hadis dhaif ya, dalam keadaan-keadaan tertentu untuk memperkuat hukum ya, untuk memperkuat sandaran kita dalam mengamalkan sesuatu ataupun dalam mentafsirkan sesuatu ya, tentunya. Nanti kita akan sebutkan beberapa hadis yang lemah di dalamnya, tetapi memang maknanya itu sahih. Jelas ya? Hadis dhaif secara sanad, tapi maknanya didukung oleh hadis-hadis yang sahih yang lain. Ya. Maka jangan sampai kita itu mendengarkan ini hadis dhaif, kita tidak tahu hadis yang lainnya. Ya, hadis-hadis yang lain yang menjadi pendukung untuk menentukan suatu hukum tersebut. Maka inilah manhaj Imam An-Nawawi dalam menulis kitab ini ya. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Di sini cuma ada 10 bab, 10 fasal. Setiap fasal itu mempunyai babnya masing-masing. Ya, fasal itu kelas biasanya. Kalau kita mau skripsi itu biasanya faslul awal, kelas 1, pembahasan pertama. Ada 10 pembahasan, ya. Setiap pembahasan itu nanti mempunyai cabangnya masing-masing. Al-babul awal, bab yang pertama, atraf min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Beberapa hadis riwayat yang menjelaskan tentang fadilah tilawah. Tilawah membaca ya Al-Quran dan menghafalnya. Qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salati wa anfaqu mimma razaqnahum
sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ini salah satu fadilahnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabahu, tilawah, membaca kitab Allah, Al-Qur'an. Ya. Wa aqamus salat, kemudian mendirikan salat, dan juga mereka memberikan infak, ya, dari harta yang kami berikan kepada mereka, sirron wa alaniyah. Mereka melakukan infak ini dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, ataupun alaniyah, terang-terangan. Dua-duanya boleh. Ya, Ana sudah jelaskan di sini, berinfak dalam keadaan sir afdol, berinfak dalam keadaan jahar boleh. Ya. Ibnu Abbas menyebutkan infak wajib itu harus dijaharkan. Infak wajib itu apa maksudnya? Zakat. Zakat itu harus dijahar. Jangan sampai orang-orang miskin ini curiga, nih kayo dire dah dapat. Itu harus dijaharkan. Gitu ya. Karena zakat itu wajib, harus dijaharkan. Ini zakat sudah saya kasihkan. Ndak pepe orang nyebut ria uge memang ini. Memang wajib barangnya. Harus dijaharkan. Ya. Salat 5 waktu ke masjid, dijaharkan enggak? Jahar, harus terang-terangan kita, enggak baca kita sembunyi-sembunyi ke masjid. Ya. Tapi ibadah sunnah, infak sunnah, afdolnya sembunyi-sembunyi. Ya, infak sunnah itu afdolnya sembunyi-sembunyi. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan infak sunnah itu mudha'af ila sab'ina dhi'fan. Orang yang melakukan infak sunnah sembunyi-sembunyi, maka dia akan mendapatkan pahala 70 kali lipat daripada dia infak jahar, infak terang-terangan, infak sunnah maksudnya. Ya, infak yang sunnah gitu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan keuntungan, ya, yang tidak akan pernah rugi. Liyafihum ujurahum. Kemudian Allah juga memberikan pahala bagi mereka dan menambahkan fadilah-fadilahnya. Dan sesungguhnya Allah itu Ghafur. Ghafur maha pengampun, wasyakur. Allah itu maha bisa untuk memberikan balasan yang terbaik bagi kita. Ya. Jangan pernah nanti menyebutkan Allah ini ada hangat adil lu kayak kula nyemerek macam ini diberikan seperti ini, jangan macam itu. Allah itu paling adil dalam memberikan balasan. Ya, Allah itu paling adil dalam memberikan balasan. Warwaina an Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pernah meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Ini masyhur ya. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kenapa Imam Bukhari itu disebut kitabnya disebut kitab paling sahih setelah Al-Qur'an? Ini Imam Nawawi yang menyebutkan. Salah satunya. Salah satu ulama yang menyebutkan Sahih Bukhari itu sahih, kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya. Ini kata beliau. Warawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari pernah meriwayatkan di dalam kitabnya Sahih, alladzi huwa ashahhul kitab, kata beliau. Di mana Sahih Bukhari ini kitab paling sahih ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Itulah ya, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ngapa kita tidak belajar Bukhari langsung? Tebal, ya, tebal, kelak lango, maco. Jadi kitab yang kecil-kecil dulu, ya. Ini perkataan Imam Nawawi. Dari Aisyah juga pernah Rasulullah SAW berkata, alladzi yaqra'una al-Quran wa huwa mahir bihi ma'as safarah al-kiramil bararah.
Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu, mahir itu dalam artian tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, dia melantunkan dengan nada, ya, bukan dia melantunkan dengan seperti dia membaca kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bukan, ya. Membacanya adalah dengan nada, taghanna bil Quran, nanti akan dijelaskan di sini, gitu loh. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ya, maka dia akan dinaungi as-safarah. As-safarah itu adalah malaikat yang kiram, ya. Yang kiram itu yang mempunyai derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditemani malaikat itu, yang selalu mendoakan dia, yang selalu mencatat kebaikan-kebaikan bagi dia. Ya. Walladzi yaqra'una al-Qur'an wa huwa yatata'ta. Yatata'ta itu apa? Bismillah, berhenti. Ma, berhenti beli. Nengok huruf setelahnya apa? Paham ya? Yatata'ta. Au yuta'ti', atau dia itu terbata-bata. Wa huwa alaihi syaq lahu ajran, dan dia terlihat sulit membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya dah, kita dapat 2 pahala atau kita ingin dinaungi oleh malaikat, pilihlah 2 itu. Ya dah. Kalau tidak mampu, misalkan selalu memperbaiki bacaan kita. Ya. Dan ini kurang kita ini, ya. Banyak orang yang hadir majelis ilmu kan, tapi ketika tahsin Al-Quran dia agak hilangok lalu. Tapi kalau dia belajar hukum deras deh. Ngapain? Karena dia cuma ngambil kesimpulan halal haram, yang haram baiklah dia tangkap. Benar ya? Jadi seperti itu, gitu loh. Maka Imam Nawawi menjelaskan seperti ini. Rawahu Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abi Musa al-Asy'ari, hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladzi yaqra'una al-Qur'an kamathalil utrujjah. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti utrujjah. Utrujjah adalah makanan. Ada yang menerjemahkan buah yang sangat enak dan wangi. Rihuha tibun wa ta'muha thayyib. Baunya enak dan rasanya juga enak. Nah, ini orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, permisalan Allah Subhanahu wa taala. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra' al-Qur'an. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Ya, yang tidak pernah membaca Al-Qur'an. Mithlu tamrah allati la rihalaha. Dia seperti buah kurma. Buah kurma itu manis, tapi bau enggak deh. Macam kita beli durian enggak berbau. Wah, itulah kira-kira. Ya. Cuman Rasulullah SAW mengibaratkan seperti kurma. Ya. Wa ta'muha hilu. Walaupun rasanya manis, tapi tidak ada bau. Ya. Wa masalul munafiq allazi yaqra'una al-Qur'an mithlu ar-raihanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Ya. Orang munafik membaca Al-Qur'an maka dia seperti raihanah. Baunya itu enak. Baunya enak. Tapi setelah dicicip pahit bau. Nah. Artinya orang munafik itu mendapatkan manfaat dari Al-Quran, dapat manfaat dari Al-Quran, ya. Orang munafik itu mendapatkan manfaat dari Al-Quran, tapi manfaatnya tidak terlalu banyak, ya. Tidak terlalu banyak manfaatnya. Wa mislul munafiq alladzi la yaqra'una al-Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rih wala ta'mu wa ta'muha mur. Orang munafik tidak dibaca Al-Quran lebih kali buruknya.
bau dakde, rasa pahit. Nah, itulah orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mempunyai fadilah. Walaupun orang munafik membacanya akan memberikan athar, akan memberikan akibat. Bahkan kita sebagai seorang muslim, semakin banyak kita meninggalkan Al-Qur'an, membuat athar juga, membuat akibat kepada diri kita. Itulah ya. Terutama keimanan kita itu drop. Nah, itu kelak. Ya, makanya Rasulullah SAW itu memisalkan orang muslim yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah. Dan yang tidak membaca Al-Qur'an, dia seperti kurma yang tidak ada rasanya. Artinya berpengaruh terhadap diri kita. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala yarfa bihadzal kitab aqwaman wa yadha bihi akharin. Allah itu nanti akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Ya. Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Wa yadha bihi akharin, dan juga Allah itu akan merendahkan suatu kaum dikarenakan Al-Qur'an ini. Ya. Allah merendahkan suatu kaum dikarenakan Al-Qur'an ini juga. Apa maksudnya Allah mengangkat suatu kaum? Bisa jadi hanya dengan hafalan saja Allah angkat dia. Banyak kan seperti itu. Ya. Makanya Al-Qur'an itu barokah dari depan sampai belakang. Bahkan semua ilmu itu diambil dari Al-Qur'an. Semua ilmu adab ada, ilmu fikih ada, ilmu akidah ada, ilmu sejarah para rasul ada. Gitu loh ya. Makanya Rasulullah SAW itu kan disebut akhlaknya Al-Qur'an. Gitu loh. Maka Allah akan mengangkat kaum ini dengan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu dihafal saja, banyak orang mengangkat sekarang. Ya, makanya tren kan sekarang setiap sekolah sekarang mengangkat hafalan Al-Qur'an. Beasiswa banyak hafalan Al-Qur'an. Semakin banyak orang yang menghafal Al-Qur'an, ditaik pula standarisasinya. Ya, menghafal Al-Qur'an dengan tafsir-tafsirnya, dengan isi-isinya, ya, dengan maksud perkataan ulama di dalamnya. Ya. Semakin kita mengangkat Al-Qur'an itu, semakin Allah angkat derajat kita. Nanti ada yang bertanya, misalkan seperti kenapa orang sekarang banyak seperti di Sudan ya, banyak mereka menghafal Al-Qur'an. Ya, bahkan pondok hafalan Al-Qur'an itu setiap tahun meluluskan, mewisudahkan ratusan orang penghafal Al-Qur'an. Bahkan ma'had mereka gratis. Ma'had penghafal Al-Qur'annya gratis. Tapi kenapa kehidupan mereka seperti itu saja? Benar? Timbul pertanyaan kan? Timbul pertanyaan. Tempat Al-Qur'annya ada, penghafal Al-Qur'annya ada, tetapi kehidupannya seperti itu saja. Kenapa? Pertanyaannya. Allah mengangkat itu bukan hanya di dunia. Bisa jadi Allah mengangkat dia nanti dengan qanaahnya dia dengan Al-Qur'an itu. Ya. Dan bisa jadi Allah itu menjaga dia dari kezaliman-kezaliman seseorang. Ya. Kezaliman-kezaliman orang lain dengan adanya dia dengan Al-Qur'an. Itu salah satu Allah mengangkat derajat dia. Ya. Jadi Allah mengangkat derajat seseorang itu bukan berarti harus senang, selalu senang. Ya. Bahkan para sahabat itu ada yang banyak hartanya, ada juga yang miskin hartanya. Jadi Allah mengangkat suatu kaum itu bukan harus selalu kesenangan. Gitu loh ya. Jadi Allah mengangkat suatu kaum itu bisa jadi Allah itu mengangkat derajatnya di hadapan yang lain. Ya. Kemudian Allah itu akan membedakan dia dengan orang-orang yang lainnya. Itu Allah angkat derajat dia. Ya. Dan Allah akan merendahkannya ketika mereka merendahkan Al-Qur'an. Dan berapa banyak sekarang kita rasakan ketika Al-Qur'an itu semakin dijatuhkan hukumnya, maka barokah kehidupan kita itu semakin hilang. Benar. Ketika Al-Qur'an itu hukumnya semakin dijatuhkan, barokah kehidupan kita itu semakin hilang. Kita terasa. Ya.
Jadi itu maksudnya. Di hadis yang lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an itu karena dia akan menjadi penolong bagi yang membacanya di hari kiamat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyebutkan la hasada illa itsnain. Tidak boleh hasad. Hasad itu dengki. Ya. Hasad itu dengki. Orang yang melakukan hasad kepada orang lain, dia seperti api yang memakan kayu bakar, kata Rasulullah SAW. Kita hasad dengan orang lain nih, dia seperti membakar kebaikan-kebaikan kita. Maka na'udzubillah kalau kita hasad, gitu loh ya. Hasad kepada orang lain, na'udzubillah. Ya. Kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahul Al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail. Kita iri kepada orang yang Allah berikan Al-Qur'an kepada dia. Kita iri kepada orang yang Allah berikan Al-Qur'an kepada dia, kemudian dia membacanya di siang dan malam harinya. Kita iri kepada mereka. Tapi jangan sampai iri kita itu membuat virus tidak bagus kepada dia. Paham enggak? Ya. Iri kita itu maksudnya kita juga harus seperti itu. Jangan kita buat virus tidak bagus kepada dia. Ya. Irinya itu jangan sampai membuat virus yang tidak bagus. Tapi iri kita itu jadikanlah irinya sebagai motivasi. Kita itu harus seperti itu juga. Ya. Tanpa harus merendahkan derajat orang yang Allah berikan Al-Qur'an. Ini dak, misalkan ada orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini penyakit kita ini macam ini sekarang. Ada orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, ya, kemudian ilmu tajwidnya bagus, ya, dan bisa untuk diambil ilmunya. Tapi mungkin guru Al-Qur'an itu berbeda ijtihad. Paham tak maksud aku? Berbeda ijtihad. Ya. Contohlah misalkan dalam masalah cadar. Murid menganggap cadar wajib, guru menganggap cadar tak wajib. Gara-gara masalah cadar ngage belajar ilmu tajwid. Ini salah ini. Ya. Hanya dikarenakan masalah cadar, murid ngage belajar ilmu tajwid. Ujung-ujungnya apa? Salah terus baca. Benar tak? Ya. Karena kenapa? Karena dia ingin mencari yang 100% apa namanya? Suci. Imam Ahmad pernah menyebutkan seperti ini ya. Kalau kita mencari hadis yang 100% suci, ya, maka kita tidak akan mendapatkan hadis sahih kecuali sedikit saja. Perkataan Imam Ahmad. Nek pasti ada kurang perawi. Cuman kurang orang tuh ada macam kita. Ya. Itu. Jadi iri kita kepada seseorang itu seharusnya membuat kita itu lebih giat membaca Al-Qur'an. Lebih bagus mempelajari Al-Qur'an. Ya. Jangan sampai iri kita kepada dia, kita malah mencari kejelekan-kejelekan dia, ilmunya dari dia bagi. Ini agak-agak salah dalam bermuamalah. Ya, salah dalam bermuamalah. Jadi irilah yang seperti itu. Warajulun atahu malan, kemudian irilah kepada seorang laki-laki yang Allah berikan harta. Ya. Fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dia berinfak dengan hartanya. Irilah dengan dia yang diberikan harta yang selalu berinfak. Ya. Irilah dengan dia yang diberikan harta yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iri seperti itu. Gitu loh. Ya. Jangan sifat iri kita itu membuat orang lain tidak mau lagi berinfak dengan hartanya. Paham enggak? Maksud aku tuh. Ya. Jangan sifat iri kita itu menjadikan orang lain tidak mau lagi infak dengan hartanya. Tapi irilah supaya kita itu bisa seperti dia, banyak duitnya, banyak infaknya. Nah, itu maksud hadis Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang selanjutnya ya. Nah, ini maksud Imam Nawawi hadis lemah. Ya, tetapi boleh untuk diamalkan. Ini salah satu bentuknya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri.
dari Abi Sa'id Al-Khudri, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulu Rabb, Allah berkata, hadis qudsi berarti. Ya. Hadis qudsi. Allah berkata, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri." Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an dan zikir kepadaku, ya, an mas'alati a'taituhu afdal ma u'ti as-sa'ilin. Maka aku akan memberikan dia apa yang dia minta lebih daripada aku berikan kepada orang-orang yang meminta lainnya. Ya. Paham ya maksudnya? Orang yang membaca Al-Qur'an dan yang menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sesuatu yang tidak Allah beri kepada orang-orang yang lain yang meminta kepada mereka ini. Ya. Wa fadlul kalamullah Subhanahu wa taala ala sairil kalam ka fadlillahi taala ala khalqihi. Perbedaan Al-Qur'an dengan perkataan orang lain seperti perbedaan Allah dengan makhluk. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan membaca Quran. Nah, itulah kira-kira perbedaannya, seperti Allah dan makhluk. Ya. Hadis ini dhaif. Didhaifkan, salah satu yang mendhaifkannya oleh Syekh Albani. Tapi dhaifnya bisa diamalkan enggak? Dhaifnya ini. Dhaifnya bisa diamalkan? Bisa diamalkan. Ya. Dhaifnya bisa diamalkan. Bahwasanya ketika kita itu menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, maka Allah itu akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Tidak ada salah. Ya. Jadi ini maksudnya. Dhaif tetapi boleh untuk diamalkan. Contoh hadis dhaif yang lain yang disebutkan oleh Imam Nawawi dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qara'al Qur'an wa amala bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan yang mengamalkannya, ya, maka orang tuanya akan Allah berikan mahkota tajan yaumal qiyamah, dauhuhu ahsan min dau'i syams, di mana mahkota itu bercahaya lebih baik daripada cahaya matahari. Fi buyutid dunya fama zannukum billadzi amila bihadza, ya, cahayanya lebih baik daripada matahari di dunia, bagaimana ketika dia melakukan yang lebih daripada itu, yang membaca Al-Qur'an dan yang mengamalkannya, Allah berikan itu pahalanya. Apalagi yang menghafal Al-Qur'an dan yang mengamalkannya, Allah beri double. Ya. Hadisnya lemah. Hadisnya. Tapi apakah lemah ini mempengaruhi amal dah? Ya. Apa fadilah amalnya? Dia menyuruh kita untuk membaca Al-Qur'an. Benar kan? Hadis lemah bisa diamalkan enggak ini? Bisa diamalkan. Ya. Makanya kita jangan terjebak di kaidah umum, paham ya? Hadis lemah tidak boleh diamalkan, hadis lemah tidak boleh. Coba cari hadisnya, kemudian tunjuk, ini boleh tidak diamalkan kira-kira. Kita jangan terjebak di kaidah umum. Kebanyakan kita ini berdebat, ini hadis dhaif, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis sahih. Kita tidak tahu mana hadisnya. Ya. Jadi jangan pernah kita terjebak di kaidah umum, tapi masuklah sedikit ke kaidah khusus. Ya, salah satu contoh hadis dhaifnya ini. Tapi boleh untuk diamalkan karena dia menganjurkan kita untuk sibuk kepada Al-Qur'an. Karena dia menganjurkan kita untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Ya. Jadi seperti itu. Bab tsani, pembahasan yang kedua adalah tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima, bahwa orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu, ya, dan menyibukkan diri dengan Al-Qur'an
itu lebih afdol daripada dia menyibukkan diri dari yang lainnya. Ya. Imam Nawawi berkata, annal mazhab as-sahih al-mukhtar al-mu'tamad alaihi minal ulama. Mazhab, perkataan yang paling dipegang oleh para ulama, anna qira'atul Qur'an afdol. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu lebih afdol daripada tasbih, daripada tahlil, wa ghairihima minal azkar, dan dari zikir-zikir yang lain. Al-Qur'an lebih afdol daripada membaca zikir-zikir yang lainnya. Ya. Kalaulah Al-Quran itu lebih afdol, apalagi dengan zikir buatan orang-orang tertentu. Paham ya? Maksud aku tuh? Karena sekarang ada orang itu mengamalkan zikir buatan orang-orang tertentu, mempunyai fadilah-fadilah tertentu, gitu loh. Yang bacaannya itu jauh dari Al-Quran malahan. Seperti dia itu mantra, qomat kamit, apa segala macam. Ya, bahkan ada yang bertanya dengan anak sendiri, Ustaz boleh tidak membaca ini di rumah supaya jin itu hilang, misalkan. Ya, maka anda menganjurkan baca Al-Quran lah. Ulama sepakat Al-Quran itu lebih afdol dari semua bacaan. Ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Apa contohnya? Setelah selesai azan, jangan baca Al-Quran, baca zikir setelah azan. Setelah wudu, jangan membaca Al-Quran, tapi baca zikir setelah wudu. Setelah sholat, jangan membaca Al-Quran, tapi baca zikir setelah sholat. Maka ini dalam ilmu usul fiknya apa? Jangan mengamalkan sesuatu yang mafdul, ya, mengamalkan sesuatu yang kurang fadilahnya daripada sesuatu yang lebih fadilahnya. Ya, jadi seperti itu. Kalau dibanding-banding Al-Quran dengan zikir-zikir yang lain, dia paling afdol. Itu deh, dia paling afdol. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu, nah seperti tadi ya, ba'da salat, ba'dal wudu, kemudian zikir pagi dan sore misalkan, ya. Ada waktu-waktu tertentu yang zikir-zikir tersebut lebih afdol untuk dikerjakan daripada membaca Al-Qur'an. Kemudian di sini ada asar dari Umar bin Khattab, kanal qurra ashabul majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratuhu kahaulan kanu au syubbanan. Umar bin Khattab itu ketika dia ingin memberikan fatwa atau bermusyawarah, dia duduk dengan ahli Quran. Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Khattab ketika dia ingin bermusyawarah tentang suatu keadaan, dia duduk dengan ahli Al-Quran, ya, yang tua ataupun yang muda, ya, dan orang yang mengerti Al-Quran. Maka ketika misalkan Umar ini seorang pemimpin kan, ketika pemimpin itu dia duduk dengan para ulama, maka barokah itu yang akan Allah turunkan. Yang jadi masalahnya adalah ketika pemimpin-pemimpin kita sekarang ini duduknya bukan di Al-Quran. Di mana? Di tempat amoy-amoy. Di mana? Di warung kopi. Turun barokah ada? Tidak ada barokah. Sampai pun orang. Agak-agak ini nih. Oh, sampai pun orangnya. Kalau di sekelilingnya seperti itu, kelas, ya, macam ini lah gitu. Tidak ada jauh-jauh dah. Ya. Tapi ketika pemimpin itu mendekati para ulama, Umar bin Khattab nih manusia paling afdol setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika dia bermusyawarah, mengajak siapa? Mengajak para ulama. Karena ulama itu dia tidak mementingkan perut dia. Ya. Imam Nawawi ini tidak menikah. Ya. Apa kata Imam Nawawi? Hilangnya ilmu dikarenakan wanita, kata dia. Oh, ini perkataan Imam Nawawi ini. Ada orang tuh yang tak sempat ngaji gara-gara bini, ada kan? Ada. Ya. Itu perkataan Imam Nawawi, sahih tak? Sahih. Tapi di sisi lain ada Imam Suyuti. Apa kata Imam Suyuti? Ilmu bertambah dikarenakan perempuan. Oh, ada yang mood kupi ya, ada yang memberi makannya,
ada yang menyemangatinya. Itu Imam Suyuti boleh. Kita yang ikut siapa nih? Imam Nawawi atau Imam Suyuti kira-kira? Ya, Suyuti baik. Ya, Suyuti baik nih. Ya, dah. Tapi beliau tidak mementingkan syahwatnya. Dia takut mementingkan syahwatnya, dia lebih mementingkan ilmunya. Itu dia yang harus kita garis bawahi. Jangan kita korengi Imam Nawawi ini. HP Imam Nawawi ini. Ini kebanyakan orang ini nyari koreng baik. Paham ya? Jangan seperti itu. Ya, karena seorang ulama itu ketika dia melakukan sesuatu dia berijtihad. Ya, dia berijtihad. Ya. Maka ketika seorang pemimpin dia bermusyawarah, duduknya dengan siapa? Duduk dengan para ulama, barokah turun. Ya. Tapi kalau pemimpin dia menjauhi masjid. Masjid ini sekarang musiman tuh ya. Muslim musiman. Nah, ini yang nauzubillah ini. Mentengah musim penuh masjid, mentengah dak musim sepi masjid. Nah, ini kacau nih. Ya. Ini yang membuat dunia persilatannya agak kacau. Ya. Jadi seperti itu. Paham? Aku agak pakai cangket dua ini. Ya. Paham maksud aku? Aku pakai cangket dua, jangan sampai kelak nuai gili ini. Ya. Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Ini kita baru ke muqaddimah saja ya. Nanti Imam Nawawi akan banyak lebih juga membahas tentang hukum bermuamalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Macam mana contohnya? Nulis Al-Quran di dinding macam ini nih. Ya, nanti dijelaskan oleh beliau. Ya, kemudian menulis Al-Quran dijadikan penangkal. Ayat kursi ditaruh di rumah supaya jin-jin itu lari. Ya, macam mana hukumnya? Dibahas oleh Imam Nawawi insyaallah. Tapi kelak pelan-pelan, jangan ngebut. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.